Oke anak-anak, kita akan masuk di materi tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, untuk menentukan akar-akarnya dengan pemfaktoran, di sini kita harus perhatikan dulu a-nya. Nilai a. Jika nilai a-nya sama dengan 1, maka rumus pemfaktorannya yaitu x tambah p dikali x tambah q sama dengan 0. Nah, dengan syarat yaitu p dan q ini kalau dijumlahkan hasilnya itu sama dengan b yang ini, dan kalau p dan q ini dikali hasilnya sama dengan c. Nah, ini jika a-nya sama dengan 1. Jika a-nya sama dengan tidak sama dengan 1, misalkan a-nya tidak sama dengan 1, maka kita bisa mencari rumus pemfaktorannya. Rumus pemfaktorannya yaitu a x tambah p dikali ax tambah q sama dengan 0 dikali dengan 1 per a itu sendiri. Nah, syaratnya yaitu p jika ditambah dengan q itu hasilnya sama dengan di atas, sama dengan b. Tapi kalau p ini dikali dengan q, hasilnya ini sama dengan a kali c. Nah, ini perbedaan antara a-nya sama dengan 1 dan a-nya bukan 1. Oke, kita masuk di contoh soal. Nah, misalkan kita mau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa a-nya itu sama dengan berapa. Kalau tidak ada tulisnya berarti sama dengan 1. B-nya sama dengan positif 4. C-nya sama dengan positif 3. Kita tulis saja 3. Nah, sampai di sini maka kita gunakan rumus pemfaktoran yang nilai a-nya sama dengan 1, yaitu x tambah p dikali x tambah q itu sama dengan 0. Nah, p dan q ini adalah dua bilangan yang kalau dikalikan itu sama dengan ini, positif 4. Tapi kalau dikali itu sama dengan ini, 3. Nah, maka kita harus mencari dulu p dan q itu apa saja. Nah, kita bisa misalkan buat dalam seperti ini, p tambah q dan p kali q. Nah, kita daftarkan dulu bilangan yang perkaliannya sama dengan 3. Ini cara pertama ya, kita cari bilangan yang perkaliannya sama dengan 3, yaitu yang pertama bisa 1 kali 3 sama dengan 3, atau bisa juga negatif 1 kali negatif 3, jadi negatif kali negatif sama dengan positif 3. Nah, sampai di sini tidak ada lagi yang memenuhi perkalian sama dengan 3, maka kita berhenti di sini. Nah, sekarang kita harus lihat bahwa kalau perkaliannya 3 maka penjumlahannya harus 4. Nah, sekarang kita jumlahkan p dan q. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Min 1 ditambah min 3, artinya kalau kita min kalau diumpamakan sebagai utang, maka misalkan utangnya 1 ditambah lagi utangnya 3, maka hasilnya utangnya bertambah kan menjadi 4, berarti negatif 4. Nah, yang memenuhi itu harus 4, positif 4 dengan positif 3. Nah, ini yang memenuhi dan ini yang memenuhi. Maka P-nya kita pakai 1 dan Q-nya 3. Maka kita bisa buat di dalam pemfaktorannya x tambah P, P-nya 1 dikali x tambah Q, Q-nya 3 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kalau sudah difaktorkan, kita cari akar-akarnya menggunakan ini. Jadi pertama x
tambah 1 ini sama dengan 0. Jadi ini dulu. Setelah itu X tambah 3. Nah, ini kita pakai atau. X tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kalian lihat X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita buat supaya ini tinggal menyisakan X kan, maka kita kurang 1. Maka di sini juga 0 kurang 1. Atau X 1 kurang 1 kan 0 tuh, jadi sisanya tinggal X sama dengan negatif 1. Atau kita bisa langsung lihat kalau X tambah 1 sama dengan 0, maka positif 1 jadinya negatif 1. Ini juga berarti X tambah 3 kurang 3 sama dengan 0 kurang dengan 3. Jadi dia dijumlahkan dengan lawannya. Jadi kalau 3 lawannya negatif 3, maka di ruas sebelahnya juga dikurang dengan lawan dari 3. Ini juga positif 1 lawannya negatif 1, maka di ruas kanannya juga kurang 1. Jadi ini tinggal X 3 kurang 3 kan 0, jadi 0 kurang 3 sisa negatif 3. Berarti akar-akarnya itu adalah X sama dengan, atau ibu bisa tulis dalam HP ini himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 3 dan negatif 3 atau negatif 1. Jadi X nya sama dengan negatif 3 dan X nya sama dengan 1, yang memenuhi persamaan X kuadrat tambah 4X tambah 3. Oke, kita lanjut di contoh selanjutnya, yaitu misalkan kita punya X kuadrat tambah 2X kurang 8 sama dengan 0. Nah, ini kita sudah bisa, ini karena A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 2, C nya sama dengan negatif 8. Ingat dengan tanda negatif. Nah, di sini kita bisa gunakan yang rumus pemfaktoran X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Nah, sekarang berarti kita harus mencari dua bilangan yang kalau dijumlahkan sama dengan 2 dikali sama dengan negatif 8. Nah, dikali sama dengan negatif 8. Jadi kita bisa cari nilai dua bilangan P dan Q itu. Yang pertama kita cari dulu bilangan yang kalau dikalikan sama dengan negatif 8. Apa saja? Bisa saja karena negatif berarti salah satu bilangannya negatif. Negatif 1 kali 8, atau 1 kali negatif 8, atau 2 kali negatif 4, atau negatif 2 kali 4. Nah, ini hasilnya semua sama dengan negatif 8. Nah, sekarang karena sudah semuanya negatif 8, tapi kita harus cari yang menghasilkan jumlahnya 2. Jadi negatif 1 tambah 8. Negatif 1 tambah 8 artinya utangnya 1, bayarnya 8, berarti masih sisa 7. 1 kurang 8 ya, 1 kurang 8, maka anggap saja 1 kurang 8 kan, berarti negatif 7. 2 kurang 4, nah 2 kurang 4 itu sama seperti utangnya 4, bayarnya 2, berarti masih sisa utang 2. Negatif 2 tambah 4, utangnya 2, bayarnya 4, sisanya 2. Nah, di sini yang memenuhi 2 dan negatif 8 itu adalah ini kan. Maka kita gunakan X-nya P nya min 2, Q-nya 4. Maka X kita tulis dengan tandanya kurang 2 P dikali dengan X tambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa langsung cari nilai X-nya. X kurang 2 sama dengan 0, atau X tambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kalau modelnya seperti ini, kita jumlahkan dengan lawannya kan. Kalau negatif 2 maka lawannya 2. Nah, di sini juga 0 tambah 2.
maka negatif 2 tambah 2 hasilnya 0. Sisa X, 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, di sini X tambah 4, lawannya itu adalah negatif 4, maka di sebelah juga harus negatif 4. Nah, 4 kurang 4 sama dengan 0, sisa X, 0 kurang 4 sama dengan negatif 4. Maka akar-akar yang memenuhi persamaan kuadrat ini yaitu negatif 4 dengan 2. Nah, ya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di bagaimana kalau nilai A-nya bukan 1. Jadi misalkan 2x kuadrat tambah 5x tambah 2 sama dengan 0. Yang pertama kita daftar dulu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 2. Jadi nilainya semuanya positif. Maka kita cari pemfaktorannya menggunakan rumus AX tambah P dikali AX tambah Q sama dengan 0 dikali dengan 1 per A. Nah, jadi sama juga P tambah Q nya harus sama dengan B atau sama dengan 5. P kali Q nya harus sama dengan, oh ya maaf, ini A nya 2 ya, A nya 2 kali 2, A nya harus sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti P kali Q nya harus sama dengan 4, P tambah Q nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita cari. Nah, pertama kita cari dulu yang menghasilkan perkaliannya 4. Yang menghasilkan perkaliannya 4 yaitu yang pertama jelas 2 kali 2 itu sama dengan 4. Min 2 kali min 2, min kali min kan positif, 4. Min 1 kali min 4, hasilnya juga 4. 1 kali 4, hasilnya juga 4. Nah, di sini sudah memenuhi semua 4, tapi ingat harus jumlahnya 5. 2 tambah 2, kita mulai dari sini, 2 tambah 2 sama dengan 4. Min 2 tambah min 2, utang 2 lagi, berarti utangnya tambah 4. Min 1 min 4, utang 1 utang 4 lagi, utangnya jadi 5. 1 tambah 4, 5. Nah, yang memenuhi 5 dengan 4 ini adalah yang ini. Maka kita pakai P nya 1, Q nya 4. Nah, di sini maka kita pakai rumus yang ini. Maka pertama 1 per A, 1 per A nya adalah 1 per, ini kasih batas dulu, 1 per A 1 per 2 dikali 2 2x tambah P nya adalah 1 dikali 2x tambah Q nya adalah 4 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita sederhanakan dulu ini. 1 per 2 ini kita kali masuk dengan salah satu yang dalam kurung yang bisa dikali, yang bisa dibagi ya, yang anggap saja bilangan dalam kurung ini bisa bagi 2 di situ. Nah, kita bisa gunakan ini juga, bisa 2x tambah 1 sama dengan 1 per 2, tapi di sini ada bilangan yang lebih sederhana yaitu 2 dengan 4, karena 2 bisa bagi 2, 4 juga bisa bagi 2 tanpa meninggalkan pecahan. Tapi yang ini juga bisa sih, 2x tambah 1 ini juga bisa sama-sama kali 1 per 2. Misalkan kita pakai yang ini, 1 per 2 ini kita kali ke sini. Kalau kali ke sini tidak bisa lagi kali ke sini, jadi dia cuma bisa kali salah satu. Nah, misalkan kita kali ke dalam sini, 1 per 2 kali 2 x sama dengan, anggap saja 2 bagi 2 x. 1 per 2 kali 1 sama dengan 1 per 2. Nah, ini tetap 2x tambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa
Cari sudah X tambah 1/2 sama dengan 0, atau 2X tambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini bisa langsung kita kurangkan. Berarti X tambah 1/2 kurang 1/2 sama dengan 0 kurang 1/2. Berarti X sama dengan negatif 1/2. Nah, ini kita kurang dulu dengan 4. Berarti 2X tambah 4 kurang 4 sama dengan 0 kurang 4. 4 kurang 4 sama dengan 0, menyisakan 2X sama dengan negatif 4. Nah, kalau masih ada nilai di depan X ini, maka kita bagi. Jadi sama-sama bagi 2, ruas kiri dan ruas kanan. Maka 2X bagi 2 sama dengan X, min 4 bagi 2 sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu X nya itu adalah 1/2 dengan negatif 2 gitu. Nah, ini contoh untuk A nya bukan 1 atau A nya sama dengan negatif 2. X nya min 1/2 dan min 2. Oke, sekian dari penjelasan tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat.